Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, setelah kita membahas tentang paham-paham Qadariyah, Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah, tentu kita harus punya sikap, ya. Sikap kita sebagai seorang kaum muslimin bahwasanya kaum muslimin akhirnya terpecah ke dalam 3 golongan yang besar itu kan. Yang mana ketika mereka membahas amal ataupun juga perbuatan manusia, yang mana mereka kaitkan dengan taklif. Nah itu, mereka kaitkan dengan taklif. Yaitu pahala dan siksa. Tentunya terjadinya golongan-golongan tersebut disebabkan karena mereka itu menakwilkan. Nah, itu aja masalahnya. Mereka menakwilkan beberapa nas ayat-ayat tentang perbuatan manusia. Nah, juga karena ada nas dari ayat Al-Quran yang menurut mereka itu menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu bergantung pada kehendak Allah. Golongan yang pertama dari golongan Mu'tazilah. Golongan kedua dari golongan Jabariyah. Namun ada golongan yang berada di tengah-tengah kedua golongan tersebut. Itulah dia kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah paham-paham yang besar sehingga terjadi perpecahan. Baik, sekarang kita memasuki bab atau subjudul yang baru. Dan ini adalah sebenarnya yang mau kita bahas ini dasar dari pembahasan masalah qada dan qadar. Apa dasarnya pembahasannya? Mungkin bisa dibaca oleh Pak Matondang. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar pembahasan masalah qada dan qadar. Sesungguhnya jika kita meneliti masalah qadar dan qadar sebagai suatu istilah baru yang memiliki makna tersendiri, akan tetapi akan kita dapati bahwa penelitian pembahasan menuntut kita untuk mengetahui terlebih dahulu dasar pendiriannya. Dasar berdirinya pembahasan ini, atau dengan kata lain, apa yang menjadi dasar pembahasan dalam permasalahan qada dan qadar ini. Sesungguhnya dasar pembahasan permasalahan ini adalah pertanyaan, apakah manusia itu dipaksa untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan baik atau buruk, ataukah dia diberi kebebasan memilih. Inilah yang menjadi dasar pembahasan masalah qada dan qadar, yaitu perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia merupakan hal yang dapat diindra, bahkan dapat dirasakan. Maka dalil-dalilnya pun bersifat akli. Dengan demikian, jelaslah permasalahan yang akan dibahas dalam tema qada dan qadar ini. Hakikat perbuatan manusia dan kejadian. Udah start. Ya, kita bahas dulu. Jadi ini sebenarnya
mau menunjukkan kepada kita kenapa kok muncul 3 pemahaman itu. Apa sih masalahnya? Itu kalau bahasa kitanya. Apa sih masalahnya? Nah, tentu kalau kita mau membahas sebenarnya dasar pembahasan masalah qada itu, ya, kalau kita sebenarnya mau meneliti ya di dalam persoalan qada dan qadar, yang mana kita ketahui bahwasanya qada dan qadar itu adalah merupakan istilah baru. Jadi di zaman Nabi nggak ada. Qada qadar itu zaman Nabi nggak ada. Karena dalam masa zaman Nabi yang ada pembahasan adalah qada, pembahasan qadar. Artinya dipisah. Tidak disamakan qada, qadar. Tapi pada masa setelah abad kedua Hijriah itu munculnya pemahaman-pemahaman ini, mereka gabungkan istilah itu, maka disebut namanya istilah baru gitu ya. Makanya disebut nama istilah baru. Yang mana sebenarnya kalau sudah digabungkan sudah memiliki makna tersendiri, berbeda dengan berpisah. Seperti kalau kita lihat mata, hari, kan beda itu. Mata ya mata, hari ya hari. Tapi ketika sudah digabungkan matahari, berbeda lagi maknanya. Jadi ada istilah itu yang memang tidak bisa digabungkan. Ketika digabungkan, dia menjadi maknanya berbeda. Mata, jelas mata kita. Kaki, ada kaki, ada mata, ada kaki. Tapi kalau kita gabungkan, dia menjadi mata kaki, itu sudah berbeda maknanya gitu. Bukan lagi mata yang di atas, bukan lagi kaki, tapi ada mata kaki jadinya. Itu ketika kita gabungkan istilah-istilah itu. Jadi di dalam permasalahan ini sebenarnya ketika mereka menggabungkan istilah itu, mereka gabung-gabungkan. Maka ternyata di dalam dasar sekali ketika diteliti pembahasannya ini, ya, akhirnya dituntutlah kepada kita untuk mengetahui terlebih dahulu dasar daripada pembahasan ini. Atau dengan kata lain, apa yang menjadi dasar pembahasan dalam permasalahan qada dan qadar. Ternyata pembahasan ya yang menjadi dasar dalam qada dan qadar itu adalah permasalahan yang mana ya pertanyaan. Apa pertanyaannya itu? Ya ini dasarnya. Apakah manusia itu dipaksa untuk melakukan atau dipaksa untuk meninggalkan suatu perbuatan? Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Atau dia diberi kebebasan memilih? Jadi itu aja pertama. Itu yang sebenarnya dasar daripada permasalahannya. Apakah manusia itu dipaksa untuk melakukan? Ya, apakah manusia itu dipaksa untuk menghentikan, ya, meninggalkan, atau apakah dia memilih gitu? Jadi tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu apakah dipaksa? Apakah dipaksa? Itu yang dia menjadi pembahasan mereka. Kita mengaji ini apakah dipaksa atau memilih? Itu kan akhirnya akan muncul itu. Itu yang mereka bahas. Ada yang mengatakan, wah, dia ngaji itu karena dipaksa. Oh, ada yang mengatakan, oh, dia ngaji itu karena pilihan. Ini yang mereka bahas gitu. Ini menjadi dasar gitu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, akhirnya inilah yang terjadi. Ini yang terjadi pembahasannya. Ya, qada dan qadar, yaitu perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia merupakan hal yang dapat diindra, bahkan dapat dirasakan. Maka dalil-dalilnya pun bersifat akli. Jadi dengan demikian, jelaslah permasalahan yang akan dibahas dalam ini adalah qada dan qadar. Jadi
itu sebenarnya permasalahannya. Kenapa ada pembahasan kodok dan kodar? Karena itu tadi yang mereka bahas tentang perbuatan manusia. Itu intinya. Ya, apakah dipaksa atau tidak atau boleh memilih. Itu inti daripada paragraf ini. Demikian, ada yang perlu didiskusikan lagi? Silahkan kalau ada. Ya, silakan kalau mau bertanya. Itu halaman 69 ya, yang punya kitab ya, halaman 69. Dasar pembahasan tentang kode-kodar ya. Silakan yang mau bertanya. Alhamdulillah udah paham, Ustaz. Udah paham Pak ya? Baiklah kalau udah paham. Baik, dilanjutkan saja. Silakan Pak, lanjutkan lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat perbuatan manusia dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Sesungguhnya, jika kita meneliti suatu perbuatan, kejadian yang dilakukan atau yang menimpa manusia, akan kita jumpai bahwa manusia itu hidup dan beraktivitas dalam dua jenis perbuatan, yaitu A. Perbuatan yang berada di bawah kontrol manusia yang tumbuh karena semata-mata pilihan dan keinginannya sendiri. B. Perbuatan yang berada di luar kontrol dan keinginan manusia. Pada bagian ini manusia berbuat atau terkena perbuatan yang berada di luar kemampuan dan kehendaknya, manusia dipaksa menerimanya. Contoh, perbuatan dan kejadian yang pertama mudah diketahui. Misal, ketika mau duduk atau berjalan, makan, minum atau tidak, minum sirup atau khamar, berbakti atau durhaka kepada orang tua, belajar atau tidak, dan lain-lain. Seluruh perbuatan ini jelas dilakukan atas kesadaran dan kesukarelaan manusia tanpa paksaan dari pihak manapun. Pada jenis perbuatan yang kedua, manusia tidak memiliki peran apapun atas kejadiannya. Manusia dipaksa untuk menerimanya sukarela maupun terpaksa, karena memang berada di luar kekuasaan manusia. Jenis perbuatan dan kejadian-kejadian kedua ini terdiri dari dua bentuk. Pertama, kejadian yang ditemukan oleh nizam al-wujud, sunnatullah, fenomena alam. Misal, ia lahir dari seorang ibu dengan bentuk fisik dan warna kulit tertentu. Hidup terikat dengan gravitasi bumi. Ia tidak dapat berterbang dan bernapas dalam air tersebut. Kedua, kejadian yang tidak ditentukan oleh hukum alam, namun tetap berada di luar kekuasaan manusia, seperti seseorang yang terjatuh dari atas tembok dan menimpa orang lain dan orang yang tertimpa tersebut meninggal, atau seperti hal yang kecelakaan pesawat, kereta api, dan mobil disebabkan karena kerusakan mendadak, baik yang berasal dari manusia atau yang malah di luar kemampuannya. Meskipun tidak ditentukan oleh hukum alam, semua kejadian itu tetap terjadi tanpa kehendak manusia dan berada di luar kekuasaannya. Segala perbuatan dan kejadian yang berada di luar kontrol manusia tersebut inilah yang dinamakan qada, keputusan Allah, sebab Allah lah yang mengqada, memutuskannya, terlepas apakah hal keputusan itu menjadi kebaikan, qada yang baik, atau keburukan, qada yang buruk. Menurut penafsiran manusia yang jelas, kebaikan keburukan tersebut bukan menimpa kita karena adanya hari sial
memakai jimat atau mantra tersebut. Semua itu diputuskan oleh Allah menimpa kita. Inilah qada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu makhluk pun yang dapat menentukan hal ini selain Allah semata. Oleh karena itu, sesungguhnya bahwa tidak ada dihisab atas terjadinya kejadian-kejadian ini, meskipun kejadian tersebut mengandung manfaat atau kerugian. Sesungguhnya yang dibenci oleh manusia tidak akan dihisab atas kejadian ini karena manusia tidak memiliki pengaruh tersebut terhadap kejadian tersebut. Jika tidak tahu mengenai kejadian tersebut, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ia tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menolak atau mendatangkannya. Manusia hanya diwajibkan untuk beriman atau akan adanya qada dan bahwa qada itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Itulah pengertian qada dalam pembahasan istilah qada dan qadar yang digabungkan ini. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, ini sehingga nanti kita tahu ya pembahasan ini. Maka ini sangat penting sekali setelah kita mengkaji pemahaman-pemahaman itu. Dan ini merupakan hal yang sangat penting mau kita pahami tentang kodok dan qadar itu. Karena pembahasan tentang qadar kalau kita mengkaji hakikat daripada perbuatan manusia. Jadi di sini ada perbuatan manusia, ada kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Ini ya yang harus kita perhatikan betul-betul. Jadi ada perbuatan manusia, ada kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Jadi di dalam pembahasan ini, jika kita teliti sebenarnya suatu perbuatan, jadi di sini dua, perbuatan ataupun kejadian yang menimpa manusia ketika dikumpulkan, ternyata manusia itu hidup dan beraktivitas dalam dua jenis perbuatan. Jadi setelah diteliti, ternyata manusia itu hidup ya dan beraktivitas dan dari dua jenis perbuatan. Jadi ada dua jenis perbuatan manusia. Ini ya, ada dua jenis perbuatan manusia. Yang pertama ya, pertama adalah perbuatan yang berada di bawah kontrol manusia. Ini harus diingat bahwasanya manusia ini ada perbuatannya memang di bawah kontrol dia, yang timbul karena semata-mata pilihan dan keinginannya sendiri. Jadi itu harus kita pahami dulu, bahwasanya perbuatan kita itu ada memang kita yang mengendalikan. Perbuatan itu memang kita yang mengendalikan perbuatan itu. Mau atau tidak kita yang mengendalikannya. Itu perbuatan. Apakah kita mau melakukan atau tidak mau melakukan, itu kembali kepada kita. Nah, itulah yang disebut pilihan tadi. Ini yang pertama. Berarti perbuatan itu memang di bawah kontrol kita. Lalu yang kedua, nah ini. Yang kedua ini di luar kontrol kita. Kenapa? Ini di luar keinginan manusia. Kalau bagian ini.
Yang mana manusia berbuat atau terkena perbuatan yang berada di luar kemampuannya. Nah, jadi artinya manusia itu dipaksa menerima itu. Kenapa? Karena itu memang di luar kemampuan dia. Jadi intinya yang pertama adalah kita punya pilihan. Yang kedua, kita tidak punya pilihan. Ini harus kita pahami. Jadi perbuatan manusia itu ada, dia memang berhak bisa untuk memilih. Mau melakukan atau tidak. Tapi ada perbuatan manusia itu memang tidak bisa dia menghindar. Memang itulah yang terjadi pada diri dia. Nah, ini yang harus kita pahami. Agar kita bisa mendudukkan nanti mana itu qada, mana itu qadar. Sehingga kita tidak salah lagi dalam mendudukkan. Jangan sampai kita semua menyalahkan Allah. Atau kita menganggap itu memang kesalahan kita semua. Tidak begitu. Karena orang yang sudah memahami qada qadar, hidupnya akan tenang gitu. Karena dia tahu mana perbuatan dia, mana memang dipaksa dia menerima. Gitu. Kadang-kadang kan ada orang kan nggak siap dia, karena dia belum paham tentang qada qadar. Kalau dia sudah paham qada qadar itu, insya Allah hidupnya akan siap. Gitu. Karena hari ini banyak orang yang hidup tidak siap, gitu. Tidak siap. Ini sebagai contoh kita lihat di sini. Ini dulu perbuatan dan kejadian yang pertama dulu. Berarti ini adalah perbuatan yang mana merupakan perbuatan di bawah kendali manusia. Berarti ini memang dia berhak memilih perbuatan contoh ini. Ya. Jadi umpamanya di sini dicontohkan. Mau duduk, berjalan, makan, minum, tidak makan, tidak minum. Mau minum sirup, mau minum khamar, mau kita berbakti, mau kita durhaka kepada orang tua, mau kita belajar, mau kita tidak mau belajar. Kalau kita perhatikan, ini jelas ya, bahwasanya perbuatan ini dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan manusia tanpa paksaan dari pihak manapun. Bapak mau belajar, bisa, bisa. Bapak mau keluar dari Zoom ini, bisa, bisa. Bapak nggak mau ngaji-ngaji lagi, bisa, bisa. Bapak mau ngaji terus, bisa, bisa. Habis ngaji, Bapak mau makan atau nggak mau makan, bisa. Bapak mau minum teh manis atau kopi, bisa. Pilih aja, mana aja bisa. Ini berarti di bawah kesadaran kita, memang kita sadar itu. Bapak habis ini mau ke kantor atau nggak mau ke kantor, itu pilihan. Bapak pagi hari ini mau sholat duha atau nggak sholat duha, silakan. Nggak dipaksa. Ada orang hari ini korupsi, tidak korupsi, itu pilihan. Ya, mau dia korupsi atau tidak korupsi itu pilihan. Ada orang minum khamar, itu pilihan. Mau dia minum khamar atau enggak minum khamar, itu pilihan. Ada orang mencuri, itu juga pilihan. Mau dia mencuri atau enggak mencuri, itu pilihan. Enggak boleh dia mengatakan, memang aku sudah ditakdirkan menjadi seorang pencuri. Enggak boleh. Aku memang ditakdirkan hari ini minum khamar. Gitu. Seolah-olah dipaksa dia minum khamar hari ini. Tidak ada. Kau kok jadi pelacur kau? Iya, aku memang sudah ditakdirkan jadi pelacur. Gitu. Ya, ini kan pilihan. Ini yang harus kita pahami dulu. Berarti ini di bawah kesadaran kita. Ini memang kita sadar dalam hal. Ya, kita sadar. Jadi kita sadar. Ini memang di bawah kontrol kita dalam hal ini. Lalu ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini kita nggak punya pilihan. Kita nggak punya pilihan. Kalau jenis yang kedua ini perbuatan kita memang dipaksa untuk menerimanya. Kita harus ikhlas menerimanya. Karena ini memang di luar kekuasaan manusia. Jenis-jenis dari perbuatan kejadian ini terdiri dari dua bentuk dia. Ada dua bentuk perbuatan yang
mana jenis ini kita memang pasrah untuk menerimanya. Yang pertama itu disebut dengan nizamul wujud. Nizamul wujud itu adalah, itu memang sudah sunatullah. Jadi kita dipaksa untuk menerima fenomena alam itu. Misalnya, ia lahir dari seorang ibu dengan bentuk fisik dan warna kulit yang tertentu. Nah, itu memang dipaksa dia. Jadi tidak bisa, ya kan? Kenapa Pak Matondang lahirnya di Indonesia? Kenapa nggak di Malaysia? Kenapa Pak Asman lahirnya di Malaysia? Kenapa nggak di Indonesia? Nggak bisa. Itu memang dipaksa. Pak Asman itu lahirnya di Malaysia. Itu memang dipaksa. Pak Matondang itu lahirnya di Indonesia. Nggak bisa milih kita. Nggak bisa kita milih dulu sama Allah. Ya Allah, udahlah aku lahirkan di Arab aja lah gitu. Biar kaya minyak gitu kan. Nggak bisa. Nggak bisa kita. Nah, itu memang dia dipaksa lahirnya seperti itu. Dan begitu juga, kita juga dipaksa menerima siapa ibu kita, siapa ayah kita. Kita dipaksa menerima itu. Termasuk juga anak kita. Kita dipaksa menerima, memang itulah anak kita. Anak ya, bukan istri. Nah, sudah. Jadi, makanya hidup itu terikat dengan gravitasi bumi. Dia tidak terbang dan bernapas dalam air. Ya, contoh begitu. Jadi akhirnya kita manusia ini juga dipaksa menerima bahwasanya kita juga nggak bisa terbang. Kenapa ya? Aku kok nggak bisa terbang gitu. Kalau bisa terbang kan enak gitu. Bisa keliling-keliling dunia gitu. Jadi Pak Deswandi nggak perlu naik pesawat terbang lagi. 3 bulan dia harus, ya kan, nggak perlu dia bisa setiap saat dia ke Malaysia, ke Indonesia gitu. Ini tidak. Malaysia dulu hanya boleh 3 kali, habis itu libur. Nunggulah ya kan, kapan lagi boleh. Nah, jadi karena kita nggak bisa terbang gitu. Memang kita nggak bisa terbang. Nah, ini yang pertama. Berarti kita dipaksa untuk menerima ya. Nah, lalu yang kedua, kejadian yang kedua ini tentunya adalah yang ditentukan oleh hukum alam, ya. Yang ini di luar kekuasaan manusia. Umpamanya dia sedang berdiri-diri di balik tembok rumah orang, tiba-tiba temboknya jatuh. Nah, itu kan udah di luar kekuasaan dia. Gitu. Dia sudah berusaha, dia bagus ya, nggak ada apa. Nah, umpamanya dia sedang berteduh di bawah pohon gitu, ya, di bawah pohon, di bawah pohon itu dia berteduh. Nah, begitu dia di bawah pohon berteduh tadi, dia pun mengkhayal pohonnya pohon beringin pula itu, tapi dia nyalahkan Allah karena dia di bawah dia dekat pohon labu. Nah, tahu ya pohon labu ya? Pohon labu itu kan, nah, kalau labu itu kan pohonnya besar, kecil, tapi buahnya besar ya. Kalau pohon beringin, pohonnya besar, buahnya kecil gitu. Akhirnya dia ngomong, inilah menyalahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini salah ini. Masa pohon labu kecil, buahnya besar. Pohon beringin besar, buahnya kecil lagi. Akhirnya begitu dia setelah menyalahkan Allah Ta'ala, rupanya tertidur dia. Begitu tertidur, jatuh buah beringin satu. Kena pas hidungnya. Plak gitu. Baru dia katakan, alhamdulillah, syukurlah pohon beringin ini buahnya kecil. Kena hidungku nggak apa-apa. Kalau sempat tadi buahnya sebesar labu, hilang hidungku. Itu akibat menyalahkan Allah Ta'ala itu. Nah, jadi kalau kita tertimpa sesuatu yang di luar kontrol kita, berarti itu sudah qadanya Allah. Nah, atau umpamanya ya kita naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya itu kecelakaan,
nabrak gunung. Nah, itu sudah di luar dugaan kita. Makanya udah, nggak usah banyak. Ya berdoa boleh. Kalau kita naik pesawat berdoa. Kalau kejadian ya sudah kodoknya Allah, udah. Nah, kita bawa mobil, sudah safety semua. Kita sebelum berangkat udah, oli sudah kita ganti. Semua sudah, kaki-kakinya sudah kita periksa. Rem-remnya juga sudah. Udah kita cek, bagus-bagus. Busi-businya juga sudah. Airnya, radiator juga sudah. Semua udah kita cek. Bannya sudah kita isi. Baguskan. Udah maksimal semuanya. Udah paten lah gitu. Tiba-tiba tetap kejadian. Itu sudah qadanya Allah. Jadi memang nggak bisa kita elakkan pada saat itu, memang kita harus kena qadanya Allah. Jadi itulah ya, kita nggak bisa apa. Makanya baik yang berasal dari manusia ataupun yang malah dari luar kemampuannya, itu sudah ditentukan oleh alam. Semua itu ya terjadi tanpa kehendak manusia. Itu di luar kekuasaannya. Jadi sudah bisa kita bedakan mana yang kita bisa pilih, mana yang tidak bisa kita pilih. Ya, itu dalam hal ini. Jadi oleh karena itulah Bapak-bapak, saudara-saudara, segala perbuatan dan begitu juga kejadian yang berada di luar kontrol manusia, inilah yang dinamakan qadanya Allah. Jadi kalau kita tadi sudah siap-siap naik motor, ya kan, ataupun naik mobil, tiba-tiba kejadian, nah itu sudah qadanya Allah. Udah, nggak usah. Kita kenapa aku begini, kenapa? Nggak bisa begitu lagi. Atau yang kedua, kita udah bagus, berdiri-berdiri di rumah, tiba-tiba sengnya jatuh mengenai kepala kita. Ya itu sudah qadanya Allah. Jadi dua hal itu sudah merupakan qadanya Allah. Di sini. Jadi jangan digabungkan. Mana itu yang bisa kita lakukan, mana itu yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau umpamanya makan, minum, kan itu kan masih bisa kita lakukan. Bisa kita pilih mau minuman kita khamar atau enggak khamar, itu kan pilihan ya. Jadi enggak dipaksa kita minum khamar di sini. Ini yang harus kita pahami. Jadi Allah lah yang memutuskan ya. Apakah keputusan itu menjadi kebaikan atau menjadi keburukan? Apakah keputusan itu menjadi baik bagi kita atau menjadi buruk bagi kita? Itu sudah keputusan Allah. Di situ yang namanya baik buruk itu datangnya dari Allah. Maksudnya keputusan, bukan baik buruknya datang dari Allah dalam hal perbuatan yang bisa kita pilih. Ini jangan keliru ini ya, ini jangan keliru. Karena ada orang mengatakan kan baik buruk itu kan datangnya dari Allah. Dalam hal yang dia pilih itu nggak berlaku. Yang dimaksud dalam hal baik dan buruk itu adalah hal yang mana memang itu keputusan Allah gitu. Kan itu gitu. Umpamanya kan di luar dugaan. Kita bawa mobil lalu udah kita septikan terjadi keburukan. Kan buruk. Berarti kan memang datangnya dari Allah, buruk gitu. Atau hal yang baik. Pas jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan kita. Gitu ya, ketemu dengan teman. Udah lama kita nggak jumpa ya, katanya. Alhamdulillah ketemu dengan teman kita. Karena ketemu dengan teman dia senang. Lalu dia beri hadiah kepada kita. Itu memang sudah qadanya Allah. Pada hari itu kita mendapatkan hadiah. Dikasihnya hadiah. Loh, kita nggak lama ketemu ya. Kebetulan ini hadiah untuk kamu. Aku baru pulang dari haji. Dikasih baju kita. Padahal itu kan di luar dugaan kita. Dia dikasih baju. Itu namanya qada Allah. Keputusan. Memang itulah qada Allah. Berarti pada saat itu kita dikasih dia baju jubah gitu. Gitu kan. Itu qada Allah gitu. Inilah bajunya gitu. Ini ada gambar-gambar Malaysianya kata Pak Deswandi ini, tapi baju kaos lah Ustaz, nggak apa-apa. Itu qadanya Allah juga itu. Jadi artinya apa? Ada pilihan.
pilihan kita. Ada yang memang kita nggak bisa milih. Tapi yang nggak bisa milih tadi itu apakah baik atau buruk. Nah, itu nggak bisa pilih. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, jelaslah di sini ya bahwasanya kita tidak boleh mengatakan ketika hal yang buruk, aku sial hari ini, bah. Nggak boleh. Nah, jadi ketika ada kebaikan dan keburukan tersebut bukan menimpa kita karena adanya hari baik atau hari sial. Bukan begitu. Waduh, hari ini sial aku, bah. Nggak boleh itu. Itu haram hukumnya. Orang yang mengatakan hari ini sial aku, itu haram hukumnya. Berarti dia tidak mengimani tentang qadanya Allah. Wah, hari ini keberuntunganku, bah. Hari ini keberuntunganku. Aku pun nggak menduga pihak-pihak si abang itu, pihak bank memberikan kemudahan kepadaku hari ini. Itu bukan harinya keberuntungan. Memang sudah qadanya Allah pada hari itu yang tanpa kita ketahui. Allah sudah memutuskan hari itu kita sudah lunas hutang gitu. Tanpa kita bayar gitu. Ada yang membayarkan, entah siapa nggak tahu. Tapi itu sudah qadanya Allah. Makanya istilah hari keberuntungan, istilah hari sial, itu hukumnya haram itu. Itu jangan disebut-sebut itu. Wah, mak sial kali aku hari ini gitu kan. Nggak boleh itu. Udah qadanya Allah gitu. Sial kali aku hari ini begitu pulang ke rumah direpeti istri dari jam 8 pagi sampai jam 12 katanya. Nggak boleh. Udahlah, hari itu terima aja lah. Nggak boleh kita katakan diri kita itu sial, nggak ada. Nggak ada istilah manusia itu sial, nggak ada istilah manusia itu beruntungan dalam hal itu. Ya tapi kan Ustaz, kita kan dapat rezeki, kan beruntung namanya. Ya bersyukur aja udah. Jadi bukan karena ada sesuatu gitu. Apalagi pakai jimat. Wah, aku kalau udah pakai cincin ini aku rezekiku lancar-lancar aja kan. Wow, syirik gitu. Aku kalau udah aku pakai kacamataku ini, wah ganteng aku. Wah, nah perempuan manapun, wah itu jimatnya itu dosa ya, tidak boleh. Jadi makanya sebenarnya yang menimpa manusia itu hanyalah ya keputusan dari Allah. Inilah yang disebut dengan qadanya Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk yang dapat menentukan hal ini selain daripada Allah. Nggak ada yang bisa menentukan. Mak sial kali aku Begitu kami pergi jalan-jalan, banku kempes pula, sial. Enggak ada. Kita kan nggak tahu. Orang kita pompanya bagus-bagus, sudah kita isi anginnya, bahkan kita bongkar lagi anginnya, kita ganti lagi, udah bagus dia. Terjadi qadanya Allah, itu iman ini. Jadi oleh karena itu makanya seorang hamba itu tidak akan dihisap atas terjadinya kejadian-kejadian ini. Meskipun ya mengandung manfaat ataupun kerugian. Meskipun disuka atau dibenci oleh manusia. Jadi dia tidak akan dihisap ya karena manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kejadian tersebut. Juga tidak tahu menahu mengenai kejadian tersebut. Ya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Ia pun tidak mendatangkan. Jadi manusia itu hanya diwajibkan untuk beriman akan adanya qada dan bahwa qada itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Jadi makanya Bapak-bapak, ketika kita lahir di Indonesia itu nggak dihisap. Ketika kita lahir dari ibu ini itu nggak dihisap. Termasuk tadi hal bencana alam. Ketika kita sudah duduk-duduk, ya kan, tiba-tiba datang angin lalu menimpa kita, itu adalah sudah qadanya Allah dan itu nggak dihisap nantinya. Lalu kita naik pesawatnya jatuh, ya itu nggak dihisap nantinya.
dalam hal perbuatan itu gitu. Kecuali dia sengaja. Kalau dia sengaja umpamanya naik mobil, lalu dia remnya dia putuskan, nah dia bawa sekencang-kencangnya lari 200, nah itu yang dihisap, perbuatan itu yang dihisap. Tapi dia sudah nyantai bawanya. Syukran jazakallah khairan katsir. Dia sudah nyantai bawa, ya kan? Udah semua safety, tuh kejadian, nah itu nggak dihisap. Bukan matinya ya maksudnya ya. Perbuatan dalam hal itu yang nggak dihisap. Nah, berbeda tadi. Kalau dalam hal pilihan tadi, ya, kalau dalam hal kekuasaan dia, nah itu dihisap. Dia minum khamar atau minum kopi, itu dihisap. Kalau minum kopi, ya dia nggak berdosa. Tapi kalau dia minum khamar, dia berdosa. Kenapa? Itu pilihan. Makan. Kalau dia makan yang halal, nasi, ikan, itu nggak berdosa dia. Tapi kalau dia makan babi, nah itu berdosa dia. Berzina, ya berdosa dia. Itu pilihan. Kan nggak ada orang, wah maaf lah, nggak sadar aku. Tahu aku berzina, nggak ada itu. Nah, itu adalah memang di bawah kekuasaan dia. Orang dia datangi tempatnya, lalu dia berzina, ya berzina lah dia kan gitu. Jadi begitu. Mencuri, waduh, silap aku. Nggak ada istilah silap. Dosa kamu, kan gitu. Karena kamu mencuri gitu. Aduh, aku nggak sadar aku telah mencuri. Kupindahkan HP dia ke HP ke kantongku. Nggak ada istilah begitu. Namanya sadar itu. Jadi gitu ya, Bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi kita bisa memahami sudah sekarang mana kekuasaan kita, mana memang di luar kekuasaan kita. Itulah qada qadar. Jadi kalau kita sudah memahami seperti itu, hidup itu enak gitu. Jadi nggak repot kita. Walaupun kejadian itu dengan perbuatan kita, berarti kita salah. Tapi kalau perbuatan itu memang Allah yang menetapkannya dalam hal yang di luar kekuasaan kita, apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, apakah itu kita suka atau kita benci, ya sudah, kita tinggal kembalikan kepada Allah. Itu kodoknya Allah. Selesai. Gitu. Baik. Ada yang perlu kita diskusikan di sini? Dipersilahkan Bapak-bapak, saudara-saudara. Ya, syukur Ustaz. Baik, Bapak-bapak, silakan. Kita punya waktu lebih kurang 15 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Yang menarik sekali pembahasan pagi ini. Saya terbesit pertanyaan dengan contoh dari Pak Ustaz tadi ketika orang berkendara di mana dia sudah ban mobilnya sudah dicek betul-betul, terus membawa mobilnya dalam keadaan tidak laju. Tapi kalau ada kondisi-kondisi yang seperti ini Pak Ustaz, dibalik dan pilihan dan profesi seorang itu, contohnya dia seorang pembalap, di mana dia pekerjaan dia itu mengharuskan membawa kendaraannya dengan kecepatan tinggi, karena di dalam sebuah kompetisi siapa yang di garis finish laju dulu maka dia pemenangnya. Dan kendaraannya sudah dicek betul-betul. Kalau dia bawanya tidak laju-laju, maka dia tidak akan memenangkan kompetisi itu, Pak Ustadz. Nah, artinya kecelakaan itu akan sangat besar keterkaitan dengan dia membawa kendaraannya itu, sehingga terjadinya kecelakaan. Ini gimana kita memaknai kasus seperti ini, Pak Ustadz? Dimana kita harus emang mengambil suatu pilihan dan itu beresiko, dan pilihan itu di bawah kontrol kita, seperti itu Pak Ustadz. Tapi harus kita lakukan. Iya. Ya Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz. Iya, baik. Jadi di dalam Islam itu pertama dibolehkan ya melakukan perlombaan kecerdasan ataupun ketangkasan. Itu dibolehkan. Umpamanya Rasulullah itu beliau berlomba dengan Aisyah dalam berlari. Jadi itu boleh ya, lomba lari. Atau lomba memanah gitu kan. Boleh. Atau lomba berenang.
boleh. Nah, dengan catatan ya tidak ada undian judi kan gitu. Nah, jadi termasuk tadi balapan, terlepas dari terlepas dari kita itu ada judi sama tidaknya. Tapi kalau kita bahas dalam hal ini, lihat dulu. Pertama, ya, lapangannya sudah oke, udah bagus, ya kan? Mobilnya juga sudah bagus. Memang dia memang mobil untuk balap, gitu ya. Memang mobil untuk balap. Dan orangnya juga sudah latihan balap. Latihan ini sudah semua terjadi. Dan lapangannya udah bagus. Itu adalah ketika kejadian terhadap diri dia, termasuk tadi di luar kekuasaannya. Itu sudah merupakan kodoknya Allah kepada dia. Dia mau terbalik. Padahal udah oke semuanya. Itulah kekuasaan dia. Beda umpamanya balapnya tadi, balap liar. Seperti kemarin malam saya dari Tanjung Balai masuk dari Tanjung daerah Kisaran ke dalam. Di dalam tuh ada jalan bagus. Jam 12 malam banyak anak muda balapan liar. Nggak ada helmnya, nggak ada apanya, nggak ada, gelap-gelap lagi, bahkan lampunya mati. Itu dosa itu. Itu dosa. Jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan udah lapangannya secara penelitian oleh ahlinya itu sudah oke. Lapangan udah bagus, pas sudah untuk balap. Mobil itu memang disediakan juga memang untuk mobil balap, gitu ya kan. Orangnya juga latihan. Bahkan orang yang dalam mobil itu juga pakai helm, pakai baju yang safety segala macam. Itu kejadian kepada dia. Itu memang sudah kodoknya Allah terhadap diri dia. Kejadiannya juga sebetulnya ada diantisipasi, Ustaz. Sudah. Kejadiannya juga diantisipasi. Mereka pasti sudah siap dengan kemampuan-kemampuan. Pasti ada misalnya kebalik, tabrakan. Mereka udah diajarin juga itu. Iya. Teknis-teknis kalau terbalik nanti begini, kalau nanti begini, ada teknis kepada mereka. Jadi kalau hal yang seperti itu ya, kalaupun kejadian terhadap diri dia, itu disebut dengan qada Allah juga. Memang itulah keputusannya dari Allah. Gitu dia. Ya, begitu ya Pak Muroni ya. Ya, baik Pak Ustadz. Artinya Pak Ustadz, walaupun itu sebenarnya tidak 100%, artinya kita bisa memilih. Ini ada risikonya seperti ini. Dan kita tahu walaupun ada proteksi terhadap orang pembalapnya, kan tidak sedikit pembalap-pembalap yang berujung meninggal seperti itu. Artinya kita ada pilihan pembalap itu buat meneruskan atau tidak meneruskan profesinya itu seperti itu Pak Ustadz. Itu artinya tetap kodok dari Allah seperti itu ya Pak Ustadz. Iya. Dalam hal itu berbeda. Jadi di dalam hal pekerjaan dia pilih tadi, apakah dia mau meneruskan balapan ataupun tidak meneruskan balapan, itu pilihan. Itu di bawah kekuasaan dia, itu di bawah kontrol dia. Tapi kalau dia pilih ternyata masih balapan, dan dia sudah persiapkan tadi, mobilnya sudah, lapangannya bagus, cara-caranya bagus, pakai helm segala macam. Itu yang dia pilih, kan gitu. Yang dia pilih berarti itu sudah kodoknya Allah. Contoh yang lain begini. Contohnya begini. Kita, pesawat itu ada pesawat Garuda, ada pesawat Citylink, ada Superjet. Itu kan pilihan kita. Mau naik Garuda kah? Mau naik Citylink kah? Mau naik Superjet kah? Itu kan pilihan. Lalu dalam benak kita, aku naik Garuda sajalah. Karena Garuda itu kuanggap bagus lah. Dia safety, bagus begini-begini. Kan ini kan pilihan kita kan? Berarti yang kita pilih naik Garuda. Begitu kita naik, ternyata di tengah jalan tabrakan. Itu namanya kodoknya Allah. Memang tadi kita mau naik itu pilihan. Tapi ketika kita sudah naik, itu sudahlah serahkan sama Allah. Apa yang terjadi baik dan buruknya gitu.
Makanya Pak Maroni pergi ke Saudi, ya kan, kerja di sana. Naik pesawat kan pilihan. Bapak mau jalur Malaysia atau langsung dari Indonesia atau mau jalur ke Singapura dulu atau kemana, itu kan pilihan gitu kan. Nah, tapi ketika Bapak dalam pesawat itu sudah pilihan Bapak. Apa yang terjadi itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi pembalap tadi gitu. Itu pilihan dia mau jadi pembalap atau nggak jadi pembalap. Nah, dia tak yakin, wah ini kan jalan dah bagus, mobil dah bagus, udah safety segala macam. Tuh terjadi juga. Nah, itu namanya sudah keputusan Allah. Paham ya? Ah. Ya, Syukran Ustaz. Ya. Ya, silakan Pak Jun. Oh, masih bisa Ustaz ya? Ya. Oh ya, Ustaz, ini sedikit kita pahami pelajaran pagi ini. Terutama untuk yang tadi Ustaz, yang perbuatan di bawah kontrol manusia ini. Atau istilahnya sekarang apa sih? Oh, istilahnya itu free will gitu ya Ustaz. Berbasan berbuat gitu ya. Nah, ini Ustaz, kalau kita kan walaupun kita mempunyai kebebasan berbuat, tapi kan kita itu kalau berbuat itu kita akan berdasarkan dengan keyakinan kita kan Ustaz ya. Nah, keyakinan ini kan bisa dengan pemahaman kita terhadap ajaran agama gitu Ustaz ya. Pasti kita berbuat itu berdasarkan pasti kita berbuat itu baik buruknya itu kan dengan apa yang telah kita pelajari di agama. Misalnya kita berbuat ini, pasti nanti risikonya gini. Nah, maksudnya gini Ustaz. Iya. Artinya apakah kebebasan ini betul-betul dari kita sendiri? Padahal akhirnya nanti kan apapun yang kita lakukan, walaupun kita diberi kemampuan, kebebasan untuk melakukan sesuatu, itu akhir-akhir ini kalau kita, itu kan kita tetap apapun hasilnya itu adalah sunatullah atau sunatullah kan itu saja. Itu semuanya udah ketetapan Allah. Jadi bukan berarti itu kemauan kita yang gitu saja. Kemauan kita mungkin gitu saja. Nah, jadi artinya gini. Jadi semua kebebasan yang di bawah kontrol kita itu sebetulnya kan kita melakukan itu kan penyebabnya nanti godaannya kan ada dua Ustaz. Apakah godaannya kita itu mengikuti bisikan-bisikan setan atau kita mengikuti kebaikan agama yang diajarkan ke kita, yang kita pahami itu Ustaz. Kan itu semua perbuatan itu kan bisa aja bisikan setan. Kita kan karena musuh nyata kita itu adalah betul-betul setan kan gitu Ustaz ya. Iblis. Iya. Nah, dalam hal ini kan sebetulnya apakah ini betul-betul dari kita sendiri yang menentukan atau memang ini nanti putusannya nanti ini juga tidak terlepas dari petunjuk keinginan yang kita yang melakukan Ustaz. Ini masih agak ini Ustaz untuk perbuatan yang bebas ini kita lakukan. Kita bebas saja melakukan, tapi sebagai umat yang beragama kan kita punya ini Ustaz. Punya pemahaman juga baik buruknya nanti yang kita lakukan dosa apa enggak gitu kan. Artinya kan kita tetap terikat, enggak betul murni-murni bebas dari kita yang melakukan. Enggak betul-betul bebas. Jadi tidak mengabaikan semua petunjuk-petunjuk atau ajaran-ajaran yang kita terima selama ini kan gitu Ustaz. Iya. Sedikit Ustaz, mungkin gitu ini sedikit ini saya. Mungkin. Iya. Baik. Jadi begini, secara bahasa sederhananya begini. Kita hidup ini ada dua, ya. Ada tadi dua ya. Dua jenis aktivitas kita dalam hidup ini. Ada memang perbuatan itu berdasarkan keinginan kita. Ya. Kontrol kita lah. Atau kekuasaan kita. Ada yang kedua tadi perbuatan di luar keinginan kita. Yeah. Di luar keinginan tadi kan itu yang wajib kita imani. Di luar keinginan tadi. Umpamanya kita lahir. Kan kita kan bukan kekuasaan kita itu. Kan wajib kita imani aja udah. Kita lahir kenapa laki-laki, udah selesai.
Kan gitu. Nah, atau tadi kita tabrak, udah safety. Nah, itu kan di luar kekuasaan kita. Nah, jadi yang dikatakan pertanyaan Bapak tadi adalah sebenarnya itu berkaitan dengan kekuasaan kita. Walaupun tadi kita bebas memilih, tapi itu semua perbuatan kita akan dihisap oleh Allah. Karena itu adalah perbuatan yang mana perbuatan itu adalah di bawah kita. Artinya kita yang menentukan apakah kita kerjakan atau nggak kita kerjakan, kita yang menentukan. Itu adalah perbuatan yang mana perbuatan itu di daerah kekuasaan kita. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan tadi boleh kita milih sama tidak, benar, tepat sekali yang Bapak katakan bahwasanya seorang muslim, walaupun dia diberikan pilihan apakah dia mengerjakan atau tidak mengerjakan, tapi tidak boleh juga dia mengabaikan syariatnya, peraturannya, nggak boleh juga dia mengabaikan itu. Sebagai seorang muslim, kenapa? Karena dua-duanya itu punya konsekuensi. Ketika dia pilih melakukan kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu dengan yang baik. Itulah dia surga. Tapi kalau dia lakukan perbuatan itu dengan perbuatan yang buruk, maka Allah berikan tempat dia nanti yang buruk. Itulah neraka. Makanya seorang muslim, ketika itu memang daerah kekuasaan dia yang dia boleh milih, dia harus mikir dulu. Itu dibolehkan Allah atau nggak dibolehkan oleh Allah. Gitu. Jadi bukan berarti ketika diberikan kebebasan, dia bebas terus melakukan. Nggak boleh begitu. Karena dia punya konsekuensi nantinya. Apa konsekuensinya? Ke neraka. Kalau yang tadi kan di luar kekuasaan kita tadi seperti kita lahir, itu kan nggak ada hubungan neraka sama surga. Kita laki-laki diciptakan nggak ada hubungan neraka dengan surga. Kan gitu kan? Nah, itu memang sudah kodoknya Allah. Allah yang memberikan keputusan seperti itu. Tapi kalau dalam hal persoalan yang bisa kita memilih, disinilah kita harus berpikir. Makanya ada akal yang diberikan oleh Allah. Ada syariat yang diturunkan oleh Allah. Sehingga Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kuilhamkan kepada kalian ada namanya kebaikan, ada namanya kejahatan. Sekarang kau pilih, kata Allah. Ini jahat, ini baik. Kalau kau melakukan kejahatan, konsekuensinya berarti nanti pembalasannya kejahatan, neraka. Tapi kalau kau melakukan kebaikan, konsekuensinya adalah kebaikan ke surga. Jadi semua itu ada konsekuensi yang diberikan oleh Allah. Makanya seorang yang beriman kepada Allah, dia melakukan perbuatan itu tetap standarnya adalah halal dan haram. Bukan manfaat. Oh, ini kan bermanfaat. Bisa minjam uang ke bank. Oh, nggak boleh begitu gitu kan. Itu namanya artinya tidak punya standar. Jadi, nggak apa-apa. Rakyat itu naikkan aja pajaknya semuanya. Gitu kan. Kita ambil ini, nggak boleh begitu. Itu pilihan gitu. Jadi di dalam hal yang Bapak sampaikan tadi itu adalah daerah yang pertama tentang keinginan manusia. Itu yang akan dihisap. Tapi kalau daerah yang kedua, tidak. Itu daerah yang kedua itu memang di luar kemampuan kita. Gitu. Jadi kalau daerah yang pertama itu memang betul nggak boleh mengabaikan syariat. Kalau mengabaikan syariat, ya hancur. Gitu. Gitu Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Memang betul Ustaz. Aduh, memang kalau Ustaz yang menerangkan menterarah jadinya ini kita. Iya. Alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya. Iya. Ya. Baiklah, kalau begitu mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Amin, sehingga pagi hari ini kita bisa dapat pencerahan tentang kodok dan qadar, sehingga hidup kita ke depan lebih semangat lagi gitu. Jadi mempelajari kodok qadar itu tidak melemahkan kita, tapi memberikan motivasi semangat dalam hidup kita, karena kita sudah tahu mana daerah kekuasaan kita, mana daerah di luar kekuasaan kita. Artinya mana daerah keinginan kita, mana daerah di luar keinginan kita. Tapi ingat, daerah keinginan kita tetap standarnya adalah
syariat, tidak boleh juga nafsu. Itu yang paling penting. Supaya apa? Karena dapat pahala atau dosa dalam hal daerah keinginan tadi. Ya, ini dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf atau salah ucap. Kiranya dapat dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bang Pakar. Ya, subhanakala ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang menjadi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga Bapak-bapak di sini ya, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibat majelis subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya, syukur Ustaz ya. Ya Ustaz, ya Ustaz. Syukur Ustaz. Terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah tadi banyak yang hadir. Ada 18 orang ya. Terima kasih Pak Matondang, Pak John, Pak Oding, Pak Des, Pak Asma, Bang Patan, Bang Hendra, Pak Dedi, Pak Maroni, Pak Miskan, Pak Nur, Bang Reja, sebagai Pak Jarod, Pak Sukron, dan juga Pak Jul ya. Terima kasih. Insya Allah kita bisa ngaji lagi ya. Oke semuanya. Aca mau dipoto nggak ini? Pak Dedi apa Pak Dedi? Pak Dedi mau dipoto? Udah. Oke. Makasih Pak Dedi ya. Oke semuanya. Selamat beraktivitas ya. Salam sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, yang di TikTok ya, terima kasih sudah bergabung. Besok kita ngaji kembali ya. Mulai jam 6 sampai jam 7 pagi ya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas ya. Semoga kita semua diberi Allah kesehatan, dimudahkan rezekinya ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.